beliau manggilnya kadang-kadang abang dan tapi ya saya banyak belajar dari beliau. Orangnya tinggi besar ya, tapi ini hatinya, ya Allah, seperti kaca. Lembut sekali, jauh lebih lembut dibanding saya. Mari kita mulai kajian ini. Semoga Allah memudahkan kita menerima ibrah dan hikmah dari apa yang guru kita sampaikan ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah yang selalu mengingat hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syaa, yang tidak pernah melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man yasha. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menelantarkan hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana wa bis sabri najata wa ghufran. Dan segala puji bagi Allah yang selalu membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Dan kepada hamba-hambanya yang bersabar, Allah berikan kemenangan dan Allah berikan pengampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Mas Dewo, kita ini mungkin pertama kali saya datangnya telat. Biasanya tuh saya selalu mengupayakan hadir sebelum Bapak Ibu hadir. Cuman qadar Allah tadi saya nyasar karena ada pedemangan pohon di depan, saya disuruh masuk ke dalam. Ternyata saya salah, saya pikir ada masjid tempat saya sama Mas Dewo sholat. Saya bilang pokoknya ketemu masjid belok kanan. Nah, ternyata salah, bukan masjid itu. Alhamdulillah kita ketemu pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan tadi yang disampaikan Mas Dewo, Masya Allah ya, tentang bantuan beliau yang memang sudah dilakukan beberapa tahun ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena bangsa Yahudi ini kalau dalam Quran itu Allah sebut karakternya waqatlihimul anbiya. Mereka itu suka membunuh para nabi. Kalau nabi saja dibunuh, apalagi orang Allah. Ya, nabi saja dibunuh. Ya, bangsa yang tidak punya adab. Nabinya saja dipanggil dengan nama, ya Musa. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar Mas Dewo, Islam Madinah dan Bapak Ibu semua. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang wanita salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini jadi wanita salihah semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, saya ingin ambil beberapa contoh wanita salihah yang kemudian disebutkan di dalam sejarah. Ya, kita tidak bicara tentang Ummul Mukminin, itu sudah pasti. Bukan tentang Ibunda Khadijah, bukan. Tapi wanita yang pertama, putri dari Abu Bakar Siddiq, namanya Asma binti Abu Bakar, saudari dari Aisyah. Ya. Suami dari Zubair bin Awam.
kelak nanti punya anak namanya Abdullah ibnu Zubair. Ya, Zubair bin Awam ini ya termasuk sahabat yang namanya masuk di dalam 10 sahabat yang sudah dijamin syurga. Siapa saja Bapak Ibu? Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam. Ya. Nama kita mungkin nggak disebut di sini, jadi jangan masukkan namanya sembarangan di dalam daftar ini. Tapi insya Allah semuanya masuk syurga. Amin ya Rabbal. Jadi Asma binti Abu Bakar, ya, itu saudari dari Aisyah Ummul Mukminin, ya. Suaminya adalah Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini ketika menikah dengan Asma, itu bukan seorang laki-laki yang kaya raya. Ya. Awal-awal mereka ini membina rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, itu dikatakan dalam riwayat, tazawwajani Zubair wa malahu fil ardi min malin. Saya menikahi Zubair. Dan Zubair bin Awam dia tidak punya harta, dia tidak punya budak. Sampai dikatakan dalam riwayat ini, dia nggak punya apapun di atas muka bumi ini. Illa kecuali dia hanya punya seekor kuda. Dan Asma binti Abu Bakar ini istrinya yang setiap hari mencukupi kebutuhan. Maksudnya kudanya dia yang rawat, ya. Gandumnya dia yang tumbuh, kormanya dia pikul. Jadi kormanya itu dipikul jauhnya 3 km. Masya Allah, ya. Tanpa ada sedikit pun keluhan. 3,5 km. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu setiap hari Asma binti Abu Bakar ini itu memindahkan biji kurma di atas kepalanya. Berarti dipikul 3,5 km. Kita jalan 3,5 kilo aja udah capek. Apalagi memikul sesuatu di atas kepala. Kalau istri zaman sekarang, jangankan 3,5 km, baru berapa meter dia udah ngomel-ngomel. Ini Asma binti Abu Bakar, ya, seorang wanita yang sangat luar biasa. Kemudian wanita yang kedua, sebelum kita masuk ke materi, ya, ada seorang wanita yang merupakan istri dari seorang khalifah. Kalau Khulafaur Rasyidin itu ada 5, maka yang kelimanya nih beliau, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya. Dikatakan kalau khalifah itu ada 5, maka pastilah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini sebenarnya jatuhnya itu cucu dari Umar bin Khattab, cucunya. Bapak Ibu masih ingat ada riwayat yang masyhur tentang Umar melakukan pemimpin keliling untuk kemudian ngecekin keadaan rakyatnya. Apa itu istilahnya? Belusukan. Ya. Umar itu kan suka belusukan. Kebetulan ketemu dengan seorang wanita penjual susu yang sedang berdebat dengan putrinya. Jadi putrinya ini menolak keputusan ibunya untuk mencampur susu dengan air. Jadi zaman itu ada yang mencampur susu dengan air agar lebih banyak kuantitinya dan mereka lebih untung. Ada zaman sekarang begitu? Oh, banyak lah yang dioplos mungkin ada ya. Cuman dulu tuh ada Umar tuh kasih pengumuman nggak boleh campur susu dengan air. Nah ibunya ini ingin mencampur dan ditolak sama putrinya. Ya. Dan putrinya ini tetap kekeh dia nggak mau mencampur. Kata dia nanti diketahui oleh Amirul Mukminin. Kata ibunya Amirul Mukminin nggak tahan.
Kata putrinya, tapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu. Saking kagumnya, besok putranya Umar dipanggil. Umar datang ngelamar itu anak perempuan nikah dengan putranya. Kelak dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Keturunan-keturunan ke bawahnya itu sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka akan selalu lahir anak keturunan yang soleh dari kedua orang tua yang menjaga dirinya dari harta yang haram. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz, ya, kita kembali dulu ke materi. Beliau punya istri namanya Fatimah binti Abdul Malik. Saya ulangi, istri dari Umar bin Abdul Aziz adalah Fatimah binti Abdul Malik. Kebetulan istrinya Umar bin Abdul Aziz itu adalah putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi keluarga yang memang berkecukupan. Ya, ini putrinya mantan khalifah. Ya. Nah, kita lihat sebelum menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, Fatimah ini berada dalam kemewahan yang maksudnya itu kecukupan. Ya, anak khalifah Bapak Ibu. Ya. Waktu menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau ngasih khutbah. Beliau kasih pengumuman Bapak Ibu sekalian. Ya. Kata beliau apa? Inni kad ikhtartu amran ana sahibu. Faman ahabba minkum an yakuna ma'iya ala dhalik wa illa fala akrahu alaih ahadan minkum fi firaq. Kata beliau. Kita lihat saja ini, ya. Aku memilih satu jalan, zuhud dan keadilan. Dan aku akan menempuh jalan tersebut. Siapa saja yang ingin berjalan denganku di atas jalan ini, maka silahkan. Jika tidak, maka silahkan dia berpisah denganku. Apa kata Fatimah? Wallahi demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tidak ada kenikmatan dunia melainkan yang Allah berikan kepada kita. Engkau pilih untuk dirimu sendiri apa yang engkau pilih untuk menegakkan agama, kami akan bersamamu di atas jalan yang engkau tempuh. Masya Allah. Jadi Fatimah binti Abdul Malik, dia bilang dia siap ikut jalan suaminya untuk menempuh jalan agama. Akhirnya suaminya bilang, kalau begitu semua perhiasan, semua permata yang kamu miliki serahkan ke Baitul Mal. Masya Allah. Ada yang berani seperti itu. Suaminya diangkat jadi apa? Misalnya jadi ya pimpinan. Akhirnya suaminya bilang, istriku, serahkan semua hartamu ke kas negara, Baitul Mal. Berani atau tidak? Itu Fatimah binti Abdul Malik, Bapak Ibu. Dia punya satu kalung yang dikasih oleh anaknya. Ya. Umar bilang kepada dia, pilih kasih ke Baitul Mal atau izinkan saya potong kalung itu, saya taruh di Baitul Mal. Apa yang dipilih oleh Fatimah? Potong saja, taruh di Baitul Mal. Itu waktu Umar bin Abdul Aziz wafat, pengelola Baitul Mal itu kayak ngerasa dikembalikan itu kalung kepada Fatimah bin Abdul Malik. Kata Fatimah, saya setia kepada suamiku di saat beliau hidup, sampai mati pun saya tetap setia. Allahu Akbar. Nah itu tuh wanita solihah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, saudari dari Fatimah ini pernah datang kepada dirinya di saat dia sudah menikah dengan Amirul Mukminin, sampai bilang, wa dakhalat akhtuha ala Fatimah binti Abdul Malik zaujati Umar bin Abdul Aziz. Jadi saudarinya ini datang mengunjungi Fatimah. Kemudian dia bilang, wahai saudariku,
Dulu saudaramu adalah khalifah, ayahmu adalah seorang khalifah, sekarang suamimu adalah seorang khalifah. Kenapa engkau begitu? Maksudnya tuh tidak terlihat bahwasanya dia ini seseorang yang berkecukupan. Dia bilang, saya tidak rela memiliki segala isi dunia, namun menyebabkan berubahnya apa yang ada di isi hati suamiku. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ma yasuruni anna lima fid dunya bi ayyakuna qad ghayyira an zawji ma biqalbi. Jadi dia nggak mau sedikit pun berubah yang membuat hati suaminya itu berubah. Jadi dia nggak mau ketakwaan suaminya berubah hanya karena keinginannya. Masya Allah. Itu dua contoh. Sekarang baru kita masuk ke materi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bahas tentang wanita salihah, ya. Tapi sebelumnya saya izin minum dulu. Silakan. Bismillah. Ibu-ibu izin kasih kesempatan yang baru masuk, jadi kalau boleh agak maju sedikit biar yang baru pada datang bisa dapat tempat duduk. Mohon maaf kapasitas terbatas. Iya, memang iya orang. Boleh, boleh. Boleh. Ini perempuan maju aja satu sok. Karena bapak-bapaknya nggak terlalu banyak. Ya. Silakan maju. Mungkin karena materinya atau kenal sama ustadznya juga. Ini ramai. Baik, kita lanjut. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita berada di satu zaman. Satu zaman di mana wanita itu sedang diserang dengan cara yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Belum pernah. Dulu, ya, seorang wanita itu sulit tersentuh. Sulit tersentuh oleh hal-hal yang bisa merusak dia. Ya. Ada hal-hal yang bisa merusak tapi terbatas. Kalau bukan karena sahabatnya atau hal yang lain sedikit. Zaman sekarang perempuan itu sangat mungkin kemudian dia kena satu keburukan walaupun dia berada di dalam kedalaman rumahnya sekali. Betul? Walaupun dia ada di dalam rumahnya sekali. Karena kita ada di zaman di mana semuanya bisa diakses.
semuanya bisa diakses. Jadi sekarang bukan lagi kemudian dia itu tersembunyi untuk kemudian tersentuh oleh keburukan, tapi sekarang dimanapun dia bisa mudah untuk kemudian mencapai seorang wanita. Maka kita akan bahas pada pagi hari ini perkara yang kemudian menjadi ciri atau ikhtiar agar kemudian wanita itu dia bisa kemudian mendapatkan kesolehan. Dua prinsip yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Kesolehan itu bisa didapatkan dengan dua hal dulu. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Al-awwal, taufiqullah azza wa jalla. Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang pertama yang kemudian ini kita butuh itu semua. Tanpa taufik dan pertolongan Allah, maka sulit untuk menjadi seseorang yang soleh ataupun salihah. Yang kedua, ya, wal amrul akhar. Perkara kedua yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan derajat kesolehan. Kesolehan ini Bapak Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan suami jadi orang soleh, istri jadi orang soleh. Kenapa Bapak Ibu? Saya mengutip Imam Tirmidzi itu bilang begini. Ada satu doa di dalam tasyahud yang selalu dibaca manusia di dalam setiap salat. Kata Imam At-Tirmidzi. Doa apa itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Doa ini ketika dibaca seseorang di dalam tasyahudnya, maka semua orang soleh itu dapat doa tersebut. Masya Allah. Orang yang soleh dan soleha itu dapat doa tersebut. Makanya beliau bilang, man arada ala hadha salam alladhi yusallimuhumun nas fi salatihim kun abdan salih. Barang siapa ingin mendapatkan doa tersebut, doa yang dibaca setiap muslim di dalam tasyahudnya, maka jadi orang soleh. Masya Allah. Kesolehan itu sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Betul? Bapak Ibu suka baca suratul Kahfi? Suka? Nabi Musa ketemu dengan siapa? Nabi Khidir. Kenapa Nabi Musa nggak boleh ikut Nabi Khidir? Karena nggak boleh nanya sampai 3 kali. Nabi Musa ini orangnya kritis. Orangnya apa? Kritis. Beliau nggak bisa menyembunyikan ketidaktahuannya. Pasti tanya. Pertanyaan yang ketiga berkaitan rumah yang hampir roboh. Karena sudah mau roboh, dibenerin sama Nabi Khidir. Waktu dibenerin, Nabi Musa nanya, kenapa dibenerin? Allah katakan dalam suratul Kahfi, rumah ini kalau roboh, nanti harta peninggalan yang punya rumah kelihatan. Ntar diambilin sama orang-orang di sini. Oke? Sementara mereka sudah meninggal, 2 orang tersebut punya anak yang masih hidup, anak yatim. Pertanyaannya, siapa kedua orang tua anak yatim tersebut? Nabi? Bukan. Wakana abuhuma salih. Makanya kita jadi orang soleh itu biar apa? Biar nanti suatu saat anak keturunan kita dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga anak yatim yang orang tuanya merupakan orang. Baik, kita balik lagi. Ini kita agak keluar sedikit, tapi ini nggak apa-apa Pak Dewo. Ini namanya tersesat di jalan yang benar. Kita balik lagi. Satu apa? Taufiqullah. Taufik atau pertolongan Allah. Itu satu. Wal amrul akhar. Perkara yang kedua, sa'yul insan. Usaha dari manusia. Itu perkara yang kedua. Ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita untuk menjadi orang yang saleh.
Itu dua perkara yang kemudian membuat seseorang itu dia menjadi orang yang saleh. Ya, makanya kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ya, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat. Ikhtiarlah untuk menempuh sebab. Selebihnya kita minta pertolongan Allah. Maka yang saya bahas pada pagi hari ini adalah perkara yang kedua. Ikhtiarnya, sababnya. Ya, dan tentunya kita juga mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama, ya. Wa awwalu ma abda'u bihi ma ja'a fi suratin nisa fi dzikri sifati zaujati salihah. Hal pertama yang kemudian ada di dalam surah An-Nisa tentang sifat-sifat istri salihah, An-Nisa ayat 34, dan ini yang menjadi judul kita. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita-wanita yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Itu sifat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Qanitat ini mengumpulkan semua kesolehan seorang wanita. Ya. Nah, dari ayat yang tadi, An-Nisa ayat berapa? 34. Menunjukkan bahwasanya istri yang salehah adalah istri yang mengumpulkan dua perkara. Berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, as-sifatul ula tata'allaqu bisalitiha bi rabbiha. Yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhannya. Berarti hubungan dia dengan Allah. Ya. Yang kedua, wasifatu tsaniyah tata'allaqu bisilatiha bi ba'liha zawjiha. Berkaitan dengan hubungan dia dengan siapa? Suaminya. Masya Allah. Dia baik dengan Tuhannya, tapi tidak baik dengan suaminya, maka tidak masuk wanita salehah. Dia baik dengan suaminya, tapi tidak baik dengan Allah, maka tidak masuk wanita salehah. Dua hal ini harus berbarengan. Harus gak bisa melaksanakan yang satu kemudian melepaskan yang satu. Dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus apa? Berarti qanitat itu konsisten ketaatan kepada Allah, kemudian komitmen untuk taat kepada suaminya. Maka itu adalah ciri wanita salehah yang pertama, yang kemudian ini menjadikan seseorang itu dia harus menjaga kedua perkara tersebut. Ya. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, apabila seorang wanita mendirikan apa? Salat lima waktu. Dia berpuasa di bulan, dia jaga kehormatan dan taat kepada suaminya. Ya. Kita ulang. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Menjaga kehormatan. Empat apa? Dia taat kepada suami. Maka dia masuk pintu surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Gak sampai 5 jari. Betul? Cuman 4. Gak sampai 5, cuman 4. Kalau laki-laki, Bapak Ibu sekalian, lebih dari 10 jari. Allahu Akbar. Perempuan tidak lebih dari 4 jari ketika kita kemudian melihat kebaikan, keagungan. Amalan 4 ini saja. Saya bilang, 4 amalan ini nggak habis kemudian dihitung dengan 5 jari. Ya, hanya 4 saja.
Jika dia jaga, maka pada hari kiamat dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah, bisa dibayangkan. Satu apa? Dari empat ini yang paling sulit yang mana itu? Ini lagi kesal. Ini kayaknya berangkat kajian lagi kesal sama suaminya. Kan paling sulit yang empat. Berarti kan tadi qanitat itu dia mengumpulkan dua hal. Dari empat hal ini Bapak Ibu, dari empat hal ini, sholat, taat kepada Allah, puasa, taat kepada Allah, jaga kehormatan ini dua. Dia taat kepada Allah dan kepada suaminya. Taat kepada suaminya, ini dia taat kepada suami. Berarti betul qanitat itu mengumpulkan dua hal, taat kepada Allah, taat kepada suami. Mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan di sini. Ya. Dan ini bukan hanya kepada istri saja, wanita saja. Suami juga dia harus bisa untuk menjadikan istrinya menjadi istri yang saleh. Iya. Khuliqal mar'atu min bila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Ya. Bengkok. Kalau nggak diluruskan, dia tetap bengkok. Kalau diluruskan, pelan-pelan. Kalau cepat-cepat, dia bisa apa? Ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Ini ada sekitar 9 poin kali. Ya. Mudah-mudahan bisa kita. Poin yang kedua, wanita salihah. Ya. Min sifati zaujati salihah. Al-hadaru minasyaitanir rajim. Salah satu sifat wanita yang salihah adalah dia berhati-hati terhadap godaan syaitan yang terkutuk. Dia berhati-hati terhadap apa? Apa tugas syaitan di atas kamu? Menyesatkan. Dari semua godaan itu, mana yang menjadi tugas syaitan yang paling utama? Menceraikan pasangan. Inna syaitan yadha'a 'alal ma'. Syaitan itu naruh singgasana di atas air. Dan setiap hari dia mengutus setiap utusannya, iblis dia letakkan singgasananya di atas air. Setiap hari syaitan itu diutus. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Kalau ada syaitan dia mengatakan fa'altu kadza wa kadza. Saya berhasil bikin seseorang maksiat, seseorang begini. Iblisnya biasa aja. Kayak dia nggak respon, kayak dia menganggap itu biasa. Tapi kalau ada seorang syaitan melaporkan bahwasanya saya berhasil mengguncang rumah tangga seseorang, saya berhasil membuat retak rumah tangganya, baru iblisnya respon. Ini anak anta, engkau adalah syaitan yang baik. Yang bilang syaitan itu baik teman iblis. Yang bilang ini tuh iblis. Ini ucapan iblis, ini anak anta. Engkau adalah syaitan yang istimewa. Kenapa? Karena efek dari retaknya rumah tangga itu efeknya luar biasa. Betul? Efek dari rumah tangga yang retak itu luar biasa. Dia tuh efeknya kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Efeknya ke anak-anak, efeknya ke pasangan hidup, semuanya jadi berantakan. Ya? Makanya kemudian seorang wanita yang solehah adalah dia yang mewaspadai godaan dari syaitan. Ya, kita bayangkan hadis tadi, hadis yang diriwayatkan dalam Imam Sahih Muslim. Ya. Syaitan itu menimbulkan fitnah dan salah satu fitnah yang kemudian
merupakan fitnah yang dipuji oleh iblis adalah meretakkan rumah tangga seorang suami dan seorang istri. Bahkan Imam Al-A'mash ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau bilang apa? Ya, ada dugaan bahwasanya riwayat hadis ini dia kepada riwayat bukan hanya iblis itu dia mengatakan ni'ma anta, engkau adalah iblis ya, syaitan yang apa? Istimewa, ya, yang melakukan tugas yang baik. Kata Imam Al-A'mash, ya, fayaltazimu, ya, itu bahkan iblis itu memeluk syaitan tersebut. Penghargaan terhadap seorang syaitan yang berhasil memisahkan suami dan istri. Maka istri soleha adalah istri yang mewaspadai ada musuh yang tersembunyi. Betul? Yang bisa melihatmu dan kamu tidak bisa melihatnya. Musuh yang dia mengalir di dalam dirimu, ya, seperti aliran darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Kurang dekat apa Bapak Ibu? Musuh bahaya nggak musuh? Kalau musuh yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih bahaya mana? Yang nggak kelihatan lebih bahaya? Yang kemudian paling dekat dengan kita sedekat pembuluh darah kita. Maka itulah iblis. Itulah iblis. Dan dia melakukan pekerjaannya itu udah ribuan tahun. Betul? Ada yang profesor di sini? Ya, ada ya. Misalnya Bu Yuanita sudah doktor, ya. Kita tanya beliau kuliah dari S1 sampai S3 berapa tahun Bu Yuanita? Masa totalnya. Sebelas setengah tahun. Perjalanan untuk menempuh pendidikan 11 tahun. Makanya beliau ahli dalam bidangnya, Masya Allah. Bagaimana kalau kita bilang ada satu makhluk, dia itu sudah melakukan pekerjaannya ribuan tahun. Dia sudah paham betul bagaimana mendatangi seseorang. Jadi bukan profesor lagi, gurunya guru besar. Profesornya profesor, itulah iblis di dalam urusan menggoda dan menggelincirkan manusia. Maka dianjurkan minta perlindungan godaan syaitan saat apa? Saat masuk rumah. Saat apa lagi? Mohon maaf, suami istri ketika berhubungan. Bapak-bapak, doanya apa? Ibu-ibu yang hafal maksudnya. Yang hafal itu. Jadi sebelum masuk rumah, sebelum berhubungan, saat makan, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena iblis itu dia lebih dekat dan dia menjadi musuh yang tidak terlihat. Maka dikatakan bahwasanya sifat dari wanita soleha adalah dia yang mewaspadai godaan tipu daya iblis. Oke? Dia yang banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak rumah tangga yang mereka pisah tanpa ada jalan untuk kembali. Karena masing-masing mengikuti bisikan dan godaan syaitan. Seandainya keduanya berlindung kepada Allah, maka tidak akan ada perpisahan di dalam rumah tangga. Betul? Ya. Bayangkan syaitan ini ketika dia merusak, ya, dia ini membisikkan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian catatan, wanita solihah adalah wanita yang berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ada musuh yang tidak terlihat, namun dia bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat.
dia punya pengalaman yang luas di dalam menggoda. Makanya pengalamannya ribuan tahun, ya, banyak-banyaklah ketika seorang istri dia berlindung kepada Allah. Sekarang perkara yang keberapa? Yang ketiga. Wa min sifati zaujati salihah. Salah satu sifat istri salihah adalah idkhalus surur ala zawjiha idza nazara ilaiha. Masya Allah. Wanita yang menimbulkan bahagia suami ketika suaminya memandang. Allah. Jadi ketika suaminya memandang dia, suaminya bahagia. Berarti penampilan, penampakan, ya, pakaian, selalu dia pakai yang terbaik ketika dipandang oleh suaminya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa wanita yang terbaik? Yang menyenangkan suami ketika dipandang, mentaati suami ketika diperintah, tidak menentang dalam hartanya atau dalam hal yang dia. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini satu hal yang banyak ditinggal. Zaman sekarang wanita mungkin tidak mengetahui bahwasanya keindahan dan berhias kecuali dia keluar dari rumah. Ibu-ibu sebelum tidur suka berhias? Kenapa? Langsung bergemuruh, langsung bergemuruh semua. Intinya, jika dipandang suami, kata Nabi, membahagiakan membuat suami bahagia. Ini gimana suami tidur, istrinya pakai daster, pakai apa? Minyak apa itu? Ada minyak satu lagi itu yang agak tajam itu apa? Ada satu itu putus-putus. Maka ternyata wanita solehah itu wanita yang dipandang suami hanya menyenangkan. Maka ada wanita itu zaman dulu sebelum tidur dia dandan. Kebalikan. Maka ibu-ibu, nenek-nenek kenapa? Oh, nenek-nenek menyanyi. Maka Nabi itu bilang wanita solehah itu yang dipandang menyenangkan. Ya. Ketika suami melihat dia tuh bikin suaminya tuh jadi bahagia. Betul. Betul? Wah, ini kayaknya syarat yang kedua banyak yang protes ini, Mas Bro. Banyak yang protes. Makanya kemudian yaqulullahu kama fi sahihi Muslim, Allah berfirman dalam satu hadis, ya, kalau Allah berfirman berarti hadis ini hadis qudsi, ya, yang dimasukkan dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Dan kemudian dikatakan di sini bahwasanya seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa. Jika salah seorang di antara kalian tiba di malam hari, ya, laki-laki kalau pulang di malam hari, okay, jangan dia langsung mendatangi keluarganya dengan tiba-tiba. Masya Allah. Apa maksudnya ini?
Jangan dia mendatangi secara tiba-tiba, yakni la yufaji'hum fil lail. Jangan datang secara tiba-tiba yang membuat keluarganya terkejut. Limadha? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Qala hatta tastahiddal maghibatu wa tamshita sya'ithatu. Masya Allah. Nabi bilang agar wanita yang dia tinggalkan di rumah istrinya itu punya waktu untuk bersiap-siap diri. Allah. Jadi sebelum pulang suaminya kabarin dulu, istriku, ya, saya sudah keluar tol Kebun Jeruk. Ya. Siap, siap. Maksudnya dandan. Karena dari disebutkan dalam riwayat agar dia bisa merapikan dirinya. Bahkan rambutnya dia siapkan. Masya Allah. Bisa dibayangkan, ini perhatian yang mulia bagi seorang wanita. Ya, sebaiknya dia menyambut suaminya dengan kebersihan yang sempurna, penampilan yang baik, kesiapan yang menarik. Ini suaminya pulang, dia bersihin muka. Maksudnya make up-nya dia bersihin. Padahal kan seharusnya dia ada yang tidur pakai make up di sini. Ya, biar suaminya memandang dia bahagia. Oh, Bu Nita suaminya nggak suka, ya sudah nggak apa-apa, berarti tampil sesuai yang dia inginkan. Jelas? Baik. Kayaknya yang ini agak-agak ini ya. Yang lain agak-agak. Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu datang dalam satu perjalanan. Ya. Kemudian aku menutup rak dengan tirai. Ya. Ketika Rasulullah melihatnya, maka kemudian Rasulullah ambil. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, diturunkan sama Nabi, ya, tirai yang menutupi rak tersebut. Kemudian Aisyah bilang, maka tirai itu kami jadikan sebagai bantal untuk tidur. Limada? Wada'at hadzal qiram. Kenapa Aisyah meletakkan itu? Karena kemudian agar Nabi ketika masuk ke dalam rumah, beliau menemukan sesuatu yang indah. Jadi Aisyah nggak mau rumah itu kelihatan berantakan. Aisyah mau Nabi itu pulang tuh udah tenang, beliau itu nyaman. Makanya rumahnya itu ada tirai yang beliau tutup raknya itu biar pemandangannya bagus. Jadi memang udah diatur dalam Islam, suami pulang rumah harus apa? Kalau bisa. Kalau bisa. Bisa? Aman berarti. Aman juga ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka dalam satu riwayat dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau katakan bahwasanya ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku kabarkan wanita-wanita kalian yang akan berada di surga? Ya. Maksudnya siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi penghuni surga karena sifat-sifat yang baik dan terpuji. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang penuh dengan kasih sayang, subur. Ya, apabila dia marah, ya, apabila dia marah atau dia disakiti, Allahu Akbar, indah. Begini, Nabi Muhammad itu punya mukjizat. Mukjizatnya itu jawami'il kalim. Ada yang tahu apa itu jawami'il kalim? Ucapannya singkat, sederhana, mudah dipahami, mudah dihafalkan, langsung masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Itu namanya jawami'il kalim. Dan tidak dimiliki oleh sesiapapun nabi-nabi yang lain. Itulah kenapa sampai hari ini puluhan ribu hadis masih bisa sampai kepada kita pada pagi hari. Kenapa? Karena mudah dihafal, mudah dipahami. Betul?
Termasuk perkataan beliau yang kita kutip pada pagi hari ini. Masya Allah. Penghuni surga adalah wanita yang subur, ya, kasih sayang, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, kalau ghadiba zaujuha, kalau pasangannya marah kepada dia, suaminya marah kepada dia, dia akan mengatakan, hadhihi yadai fi yadika, la abtahilu bi ghamdi hatta tarda. Masya Allah. Dia, wanita yang salehah, adalah dia yang apabila suaminya marah kepada dia, dia akan mengatakan, suamiku, ini tanganku di dalam tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Allahu Akbar. Bisa dibayangin? Suamiku, ini tanganmu. Ini tanganmu. Ya, di dalam tangan. Dia genggam tangan suaminya. Dia bilang apa? Saya tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Itu wanita salehah. Dia tidak akan tidur sebelum suaminya ridha kepada dia. Wanita zaman sekarang, ya kan? Dia tidur ngorok lagi. Kenapa? Begitu. Tapi Nabi bilang apa? Nabi bilang, maukah kalian saya berikan kabar wanita penghuni surga? Di antaranya dia yang ketika suaminya marah, dia pegang tangan suaminya. Ya wahai suamiku, ini tanganku di dalam tanganmu. Saya tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Allah. Jadi dia nggak mau tidur kecuali suaminya puas terhadap dia. Nih, jangan sampai ibu-ibu tidur dalam kondisi suaminya masih jangan. Bisa dipraktekkan? Bisa? Jadi kalau misalnya suaminya marah, pegang tangan suaminya, suamiku, saya tidak akan tidur sebelum engkau ridha. Ini disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pasti hatinya menjadi lembut. Betul? Betul? Atau jangan-jangan kebalikan ini. Suaminya yang ngerayu istriku, janganlah ngambek. Saya nggak akan tidur kecuali kamu ridho. Jangan dibalik. Ya. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan itu. Itu ciri wanita salihah. Masya Allah. Sudah berapa tadi? Sudah 4. 3. Baik. Izin, saya boleh izin ke toilet sebentar? Saya banyak minum jadinya. Saya serahkan sebentar. Berapa sekarang? Wa min sifatil mar'ati salihah. Di antara sifat wanita yang salihah, sebagaimana disebutkan dari Abu Udzaina As-Sadafi radhiyallahu ta'ala. Dari Abu Udzaina. Abu Udzaina. Disebutkan bahwasanya di antara wanita yang kemudian dia itu akan masuk ke dalam surga dan termasuk kategori wanita salihah. Wanita yang kemudian di sini riwayatnya hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi. Kasih sayang, subur, ya, tambah bertakwa kepada Allah, dan dia itu tidak sombong.
Nah, berarti tawaddu apa? Tawaddu Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang wanita yang tawaddu. Ya, al-wadud. Al-wadud itu penyayang, ya. Wanita yang lembut, ya. Al-walud, ya, ini masih dalam rangkaian hadis tadi, yang subur, banyak melahirkan anak, ya. Kemudian dia adalah seseorang yang tidak sombong, berarti dia apa? Tawaddu. Maka seorang wanita itu jika dia sombong, maka dia telah kemudian menjauhkan dirinya dari kesolehan. Sombong ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa huwa bari'un anil thalath, dakhalal jannah. Barang siapa dia meninggal dan dia terbebas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Satu apa? Ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul. Ghulul. Ghulul itu korupsi. Oke? Yang kedua, pertama kibir, sombong. Yang kedua ghulul, yang ketiga dain, hutang. Ya. Sombong, khianat terhadap amanah, dan hutang. Ini 3 ini selama dia masih ada dalam diri seseorang, maka dia terhalang masuk syurga. Makanya termasuk salah satu sebab kesolehan adalah tawaddu, tidak sombong. Sombong ini dosa pertama di atas muka bumi yang dilakukan oleh iblis ketika dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Makanya dalam hidup kita rubah. Kalau iblis bilangnya apa? Ana khairum minhu. Kalau dalam hidup kita rubah. Jangan pakai ucapan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, tapi pakai huwa khairun minni. Dia lebih baik dariku. Oke? Solatnya dia lebih baik dari solat. Ya. Bacaan Quran dia lebih baik dariku. Ilmunya lebih baik dariku. Maka itu yang menyelamatkan kita. Oke? Seorang wanita soleha adalah dia yang senantiasa tawaddu di dalam hidupnya dan kemudian dia tawaddu terhadap suaminya. Mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal. Sekarang yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Sekarang yang kelima. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, wa min sifati zaujati salihah, dan di antara sifat-sifat dari wanita yang salihah adalah dia yang kemudian memenuhi hak-hak suaminya dan semaksimal mungkin dia melayani suaminya. Jadi memenuhi hak suami dengan semampu dia, semaksimal mungkin. Husain bin Muhsin, ya, seorang bibinya, dari seorang bibinya Husain bin Muhsin, ya, dikatakan bahwasanya ammati itu bibi, ya, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin, bahwa dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kebutuhan atau hajat. Falamma faragha min hajatiha, dan ketika kemudian dia sudah selesai menunaikan hajatnya, qala adzatu zawji anti, Nabi bertanya kepada bibinya ini, apakah engkau memiliki suami? Ya. Naam ya Rasul. Qala fa kaifa anti lahu, bagaimana kamu terhadap suamimu? Artinya, bagaimana posisimu di hadapan suamimu? Bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Ya. Kata beliau bahwasanya posisiku pada diri suamiku adalah ma'aluhu illa ma'ajazu an,
Saya berusaha semampu saya untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan, kecuali ada satu yang tidak saya mampu lakukan. Ya. Apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan posisimu di hadapan suamimu, karena kamu bisa melihat posisimu nanti surga atau neraka berdasarkan posisimu di hadapan Masya Allah. Kalau suami senang berarti di mana? Kalau suami nggak senang, enggak minta ya, mohon ampunan kepada. Karena Nabi bilang posisimu di hadapan suamimu itu adalah posisi surgamu atau neraka. Kapan suami menjadi surga bagi istrinya, Bapak Ibu? Di mana posisi ibu-ibu terhadap suami? Saat suami ridho, saat hak-haknya dipenuhi. Perhatikan urusannya semua. Laksanakan hak-haknya dengan sempurna. Tuntaskan kewajiban ibu-ibu. Insya Allah suaminya adalah surganya. Amin ya Rabbal. Yang keberapa sekarang? 6. Wa min sifati zaujati salihah. Dan di antara sifat wanita yang soleha adalah ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Dia yang tidak membelanjakan harta tidak berlebihan, dia tidak bakhil, dia berada di tengah-tengah. Maksudnya adalah dia tidak menyusahkan suaminya. Boleh dia belanja, boleh silahkan, selama tidak nyusahin kalau suami mampu. Tapi kalau suaminya tidak mampu, jangan memaksa. Betul? Oh, kalau suami pelit, oh baik. Begini. Ada dalilnya. Kalau suami pelit bagaimana? Ada seorang wanita, Hindun bin Utbah ini pernah datang ngadu kepada Nabi, ya Rasul. Abu Sufyan ini bakhil, pelit. Bolehkah saya ambil uangnya diam-diam? Lancar benar. Bolehnya nih apa? Dengan penuh keikhlasan dan kerindaannya ini Masya Allah. Tapi ingat, ada komanya di situ. Ambil yang memenuhi kebutuhanmu. Begitu. Jangan dia butuh 100.000, di kantongnya 1 juta, dia ambil semuanya. Wah, ini nanti kita sebenarnya suami itu jangan bakhil. Kenapa? Sedekah yang paling terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada, sebenarnya dalam hadis itu keluarga. Tapi para istri sering langsung spesifik, Ustaz, istri. Ya, suami itu kalau dia ngasih ke istri, buat istri jajan misalnya, itu dihitung jadi sedekah yang terbaik setelah kebutuhan pokok. Jadi ya ibu-ibu harus suruh suaminya. Ini harus, hadis ini sampaikan ke dia. Biar dia nggak pelit. Ya. Kita balik lagi. Begitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki suaminya biar para suami nggak pelit-pelit. Oke? Jadi baginda Nabi itu pernah menyampaikan khutbah yang cukup panjang ya, tentang perkara ini. Fitnahnya Bani Israel itu apa? Fitnahnya kaum Ad itu kekuatan. Makanya kaum Ad itu tinggi besar. Mereka bisa bikin rumah di atas gunung batu, bisa dipahat.
Bani Israel itu penyebab kehancuran mereka fitnahnya kaum muslimin harta, fitnahnya kaum Ad kekuatan, fitnahnya Bani Israel wanita. Maka fitnahnya itu di dunia ini fitnah itu ada tiga to, harto, tahto, wanita. Begitu kata orang Bukit Tinggi. Tahto, harto, tahto, wanita. Bani Israel itu fitnahnya itu adalah wanita. Kehancuran pertama Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, adalah ketika seorang istri menuntut suaminya untuk memberikan pakaian dan perhiasan yang dimiliki oleh wanita yang lain. Bahkan Nabi bercerita tentang wanita dari Bani Israel itu, dia tuh sampai bikin apa itu namanya? Dia bikin saking pengen ininya. Kalau di Eropa itu kan sepatu hak tinggi muncul ketika terjadi wabah. Karena orang Eropa tuh dulu nggak mengenal hammam, toilet. Ya, dulu tuh kekhalifahan Islam ngirim parfum gara-gara mereka suka buang hajat di mana. Parfum tuh awalnya oud itu dari dunia Islam. Dunia Barat tuh nggak mengenal wangi-wangian. Betul? Makanya kan apa itu? Di parfum itu sampai sekarang. Kapan-kapan kita bahas sejarah peradaban Islam nanti. Ya. Bagaimana dikirim parfum gara-gara raja itu buang air di kotak kayu. Kotak kayunya taruh di bawah kursi. Kalau raja mau buang air, nanti yang ditugasin bawa kotak kayu, dia langsung buang air di situ juga. Makanya ketika diutus utusan muslim, dia bilang bau. Mereka nggak punya hammam, mereka nggak kenal sabun. Makanya dikirimlah parfum. Kan parfum itu tulisannya, mohon maaf kalau salah, ini bahasa Perancis. Kan ada tulisan di parfum itu, au de toilet. Nyambung gitu. Nah, kalau buang air, mereka suka buang di jalanan, akhirnya terjadi wabah. Makanya disitulah muncul sepatu hak tinggi. Agar perempuannya itu bajunya nggak terseret kena apa itu? Kena kotoran, najis. Begitu kira-kira ya. Nah, Bani Israel itu dulu, wanita-wanitanya itu bikin apa? Bikin kayu yang bisa meninggikan badan. Ya, jadi dia tuh kayak kaki dari kayu begitu. Awal kehancuran Bani Israel, ketika istrinya itu minta dia beli perhiasan, beli emas, ya, sehingga mereka dikatakan fitnahnya Bani Israel itu wanita. Karena istri-istri mereka itu menuntut mereka dengan tuntutan yang menyusahkan mereka. Maka seorang wanita salihah adalah seorang wanita yang tidak menuntut suaminya melebihi kemampuannya. Kalau suaminya mampu, silahkan. Kalau suaminya tidak mampu, jangan dituntut. Betul? Ada seseorang yang melanggar aturan Allah karena dasarkan istri. Ada seorang pekerja yang khianat gara-gara siapa? Istri. Suaminya dituntut, akhirnya suaminya melanggar aturan Allah. Maka yang keberapa itu? Oke, nanti kita lihat catatannya Bu Yuwanita Rohani. Karena beliau 7. Karena beliau dari zaman kuliah tuh paling rapi catatannya. Saya dulu tuh satu kelas sama beliau. Saya nggak pernah nyatet. Nanti pas sudah mau ujian, Bu Nita, saya boleh pinjam catatannya. Oh, lengkap. Kayak nanti kita tanya sama beliau. Salah satu sifat istri solihah ya, adalah dia yang tidak pernah mengingkari pemberian suaminya. Oke? Tidak mengingkari kebaikan dari apa yang dia dapat. Itu ciri wanita solehah. Oke? Berdasarkan hadis
La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah, dia yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, maka istri solehah itu dia yang selalu terus bersyukur. Ada apa-apa, makasih suamiku, jazakallah khair. Dikasih uang sama suaminya apa? Jazakallah khair suamiku, semoga Allah balas dengan kebaikan. Tidak dikasih pun jazakallah khair suami. Ya, begitu. Dia tahu bahwasanya mungkin suamiku sedang tidaklah. Nih ibu-ibu, ini rumusnya. Kalau minta suami nggak kasih, kemudian ibu bilang jazakallah khair suamiku, itu nggak ada pun dia akan usahakan biar ada. Betul? Kalau dia merasa nggak mampu istrinya berterima kasih kepada dia, masya Allah. Besok-besok ibu-ibu minta itu dikasih 3 kali lipat sama dia, masya Allah. Iya, ya. Maka kemudian di sini Bapak Ibu semua, ya, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati tempatku dan saya sedang berada dengan teman-teman. Ya. Nah, jadi Asma ini binti Yazid, dia lagi kumpul dengan teman-temannya. Ya. Kemudian marra bi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lewat. Wa ana fi jawari atrabin li fasallama alaihi. Kemudian baginda Nabi mengucapkan salam kepada kami, ya. Jadi Nabi memberi salam, kemudian beliau bilang iyyakunna wa kufral mun'imin. Dan Nabi mengatakan bahwasanya jauhilah orang yang mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik. Ini jauhi kata Nabi. Jauhi orang yang mengingkari orang yang berbuat baik. Maka di sini kemudian Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, wa mal kufrul mun'imin. Apa itu orang yang kemudian mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik? Kata Nabi, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha, thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha minhu waladan. Fataghdabul ghadbata fatakfuru fataqul ma ra'aitu minka khairan qad. Apa kata Nabi? Ya, bisa jadi salah seorang di antara kalian lama hidup bersama orang tuanya, okay? Lalu Allah berikan dia seorang suami, kemudian dia dapat anak dari suaminya tersebut. Namun jika ini perempuan dia marah, dia ingkari kebaikan suaminya, dan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Masya Allah. Pernah kalimat ini Bapak Ibu dengar dari seorang wanita? Ada? Pernah Bapak Ibu dengar kalimat ini dari seorang wanita? Ketika wanita ini suaminya kasih anak, suaminya nafkahi, sekali dia marah kemudian dia mengatakan kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang marah itu minka khairan qattu. Saya nggak pernah melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak memandang seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Allah tidak memandang seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Masya Allah. Ya, wahiyya la tastaghni anhu, padahal dia nggak bisa hidup tanpa suaminya. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu banyak bersyukur kepada. Dia bilang, Ustadz, zaman sekarang tukang parkir tuh lebih bersyukur dari bini sendiri. Kok bisa? Saya ngasih 10.000 sama tukang parkir, jawabannya jazakallah khair. Makasih, selamat sampai tujuan, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat selalu.
Tapi ketika saya kasih uang kepada istri saya, kadang-kadang dia bilang kurang, wahai suami. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi berapa sudah? Sekarang 8. Seperti janji saya kita bahas 9, setengah 10 tepat kita tanya jawab. Oke? Yang ke-8 ya. Sebenarnya dia sudah masuk di dalam perkara di tadi, yaitu menghormati suami, mengenali kedudukannya. Ya, saya rasa sudah tadi ya. Sudah? Tadi sebenarnya sudah masuk di dalam memenuhi hak-hak. Yang kita ganti saja dengan yang selanjutnya. Sifat istri solehah adalah dia yang berlaku adil kepada anak-anaknya. I'dilu baina auladikum, kata Nabi. Adilah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Bapak Ibu, adakah sekali waktu Bapak Ibu pernah, ibu-ibu pernah berbuat tidak adil kepada anak? Ada anak yang kemudian lebih dicintai? Sama. Di sini sama, Ustaz. Nih dulu, Nabi itu pernah datang ke rumah sahabat. Ini sahabat lagi memangku anak laki-lakinya, dia cium. Datang anak perempuan, dia cium saja, habis itu dia suruh duduk di bawah. Yang duduk di atas anak laki, habis itu ditegur sama Nabi. I'dilu baina auladikum. Adilah kalian terhadap anak-anak kalian. Maka wanita yang soleha, wanita yang selalu berbuat adil kepada siapa? Anak. Sudah berapa itu? Yang terakhir 9. Ya. Salah satu sifat istri soleha adalah dia yang tidak membocorkan rahasia suaminya. Dia yang tidak menceritakan urusan pribadi antara suami dan istri. Bahkan jika perpisahan atau ikatan itu terputus, dia tetap menjaga. Masya Allah. Berapa banyak orang yang ketika dia sudah berpisah, dia keluarkan semua aib-aibnya. Betul? Padahal termasuk kesolehan dia yang menjaga aib dari suaminya. Bahkan ketika mereka sudah berpisah. Bahkan jika terjadi perpisahan, masing-masing dari mereka hendaknya bertakwa kepada Allah. Asma binti Yazid, ya, ini sudah ini kan, ya, bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bilang, ya kita artikan saja, kalau ada orang-orang perempuan dia ceritakan apa yang dia lakukan bersama suaminya, ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perumpamaannya sama seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan, kemudian mereka apa bahasanya ya? Bukan saling curhat. Jadi setan perempuan dan laki-laki itu seperti ketemu tengah jalan, terus setan laki-laki itu menggauli setan perempuan itu di tengah jalan. Ah itu dia melakukan hubungan. Sulit sekali saya nyari tadi itu. Kalau ada seorang wanita, dia menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya, kata Nabi Muhammad, itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan ketemu di tengah jalan, terus mereka melakukan hubungan. Sementara orang-orang melihatnya. Itu perumpamaan. Jadi wanita soleha itu dia nggak pernah cerita apapun yang dia lakukan dengan suaminya, hatta kepada teman perempuannya sendiri. Oke?
apapun yang dia temukan pada diri suaminya. Betul. Tuh. Ini kadang perempuan kan suka cerita rahasia suami. Antar perempuan dianggap biasa, betul? Betul? Apa yang biasanya dia cerita? Mungkin hal-hal yang tanpa dia sadari, ya bertemunya setan laki-laki dan setan perempuan dan mereka campur di tengah jalan itu kan berarti itu satu perumpamaan bahwasanya dia telah membuka aib yang dilihat oleh orang-orang di hadapan. Masya Allah. 9 perkara yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan Allah tadi yang 2 apa? 1 taufik Allah. Taufik dari, yang kedua ikhtiar. Ya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar dari Bapak Ibu semua, diberikan jalan kemudahan, bisa menjadikan wanita yang salihah. Semoga Allah memberkahi segala perkataan, perbuatan, waktu, pasangan, keturunan, dan harta kita. Allah memberkahi kehidupan kita semua. Tafadhal, kita tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Bangda, Mas Tio. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Teman-teman, Bapak Ibu, kita kuis dulu barangkali ya, mohon izin. Karena setelah kuis, mohon izin istri saya ada keperluan naik ke atas. Tapi kita lanjut tanya jawab sama Ustaz. Jadi tanya jawab dilakukan setelah kuis. Untuk kuis ada berapa yang disiapkan, Bu? 5. Ada 5 hadiah, Ibu-ibu. Jadi ini tugas Ustaz yang memberikan pertanyaan kepada jemaah. Baik. Ada 5. Cara menjawabnya tidak dengan tunjuk tangan. Sekali lagi tidak dengan tunjuk tangan. Tapi di WA. Kenapa di WA? Agar tahu siapa yang lebih cepat. Karena kalau tunjuk tangan bingung nanti. Kita lagi lihat kanan, yang jawab yang kiri. Jadi dengan WA nomor 0817 sekali lagi 0817 007 1531 0817 007 1531. Bu Yuan itu sudah disiapkan hadiahnya? Sudah. Sudah ya. Tafadhal. Tafadhal Ustaz. Pertanyaan pertama. Siap? Siapakah nama suami Asma binti Abu Bakar? Sudah? Zubair bin Awam, betul? Oh, Masya Allah. Yang susah? Baik, oh ini gampang. Baik, kita sebutkan yang susah. Surat apa dan ayat keberapa kalimat qanitat disebut di dalam Al-Quran? Ini juga gampang. Oh, baik. Betul. Jawab Yanti. Di belakang. Oh, 2. Nomornya? Yanti. Kepala belakangnya 12 berapa? Iya. Oh, 2. Namanya sama, tapi nomornya doang. Dulu ada sih kalau tunjuk tangan bingung mana dulu.
Yang ketiga, oke, saya pastikan yang ketiga ini nggak secepat yang pertama dan kedua. Sebutkan 4 perkara di dalam hadis seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi ahli surga, dia boleh masuk dari pintu surga manapun. Sudah? Yang pertama jawabannya ini. Mendirikan suatu mawar. Ya, Puasa di bulan Ramadan. iya, Menjaga kehormatan. iya. Taat pada Poin ketiga nih agak sedikit sih. Ada lagi? Yang ini berarti. Nah, tapi juga wajib Kurang? puasa aja. Ya. Bulan Ramadan kan? Iya. Tapi nanti kita dong. Ada. Makanya ini sulit ini. Nah, ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan dirinya selagi suaminya tidak ada, taat kepada suami. Betul. Oh itu. Oke, yang keempat. Dua lagi. Yang keempat ini susah-susah gampang. Sebutkan nama seorang wanita yang mengeluh karena suaminya pelit dan sebutkan nama suaminya. Sebutkan nama wanita yang mengeluh suaminya pelit dan sebutkan nama suaminya. Ya, ada yang jawab suami saya, Ustaz. Harus lengkap nggak usah misalnya bintinya gitu. Atau nama depannya dia gitu. Boleh. Si nama perempuan. Oke, boleh nama depannya saja nggak apa-apa. Ini yang tadi jawab yang ini ya, saya mau kasih tahu. Jadi kalau di tempat kita kalau mencobakan itu nggak boleh pakai ini. Kalau ini tak saya diskon karena itu dia kayak masukin pendek dulu terus dia tinggalnya di sini masih ada dari awal. Jadi harus lengkap dulu baru set. Kirim. Kalau edit itu berarti satu paling terakhir. Ya, nggak boleh edit. Berarti yang tadi ini edit soalnya. Kayak ini. Hindun, suaminya habis ya. Iya, betul. Nggak ada namanya. Tapi nama kontaknya di sini adalah Ahsanu Studio. Baik, terakhir. Ya, dijawab dulu sampai lengkap. Terakhir. Oke. Sebutkan 3 poin istri solihah
nomor 9, 8, dan 7. Ini, yang pertama. Saya ikut catatan yang Mbak Dita ya. Ini tidak mengingkari kebaikan suami. Berlaku adil terhadap Anaknya terakhir. tidak membocorkan rahasia suami. Nah, betul. Oh, Masya Allah Pak Liamun. Mohon izin, istri saya ada keperluan di atas, jadi harus kembali ke atas, ke rumah. Kembali dengan tanya jawab ya Bapak Ibu. Kebetulan sudah ada pertanyaan melalui Zoom. Bapak Ibu kalau mau tanya bisa angkat tangan atau bisa tulis. Misalnya nggak mau ketahuan pertanyaannya, tulis kirim ke depan. Saya bacakan dulu yang dari Zoom ya. Izin Ustaz. Pak Ustadz, kalau istri sudah berusaha menjadi wanita saleh, tapi suami sering selingkuh berkali-kali. Istri tidak tahan. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Hei. Istrinya soleha, suaminya nggak soleh ini. Ya. Ada dua dosa yang hukumannya itu dipercepat di dunia. Ithnatani yu'ajjiluhu Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya qabla al-akhirah. Ada dua dosa yang hukumannya dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Satu apa? Hukukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua al-baghyu. Al-baghyu itu diantaranya adalah menzolimi istri. Maka itu termasuk dosa yang hukumannya itu dipercepat di dunia. Al-baghyu itu menurut sebagian ulama itu adalah seorang laki-laki yang menzolimi istrinya. Jika misalnya suaminya ini menzolimi dia, ya, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan tujuan nikah itu, mendapatkan sakinah atau ketenangan. Jika dia tidak merasakan ketenangan, suaminya menzolimi dia dengan selingkuh yang berkali-kali, misalnya, di sini keputusan tetap di tangan dia. Ya, kita nggak, karena itu hak wanita tersebut. Ketika dia berada dalam satu situasi, ya memang talak ini sesuatu yang Allah benci. Sesuatu yang Allah benci. Namun, jika dia sudah berada dalam situasi yang membahayakan agamanya, jiwanya, maka dia boleh meminta kepada hakim untuk membatalkan pernikahannya atau memfasakh. Ya. Karena dia sudah berusaha tapi suaminya terus menzolimi dirinya dengan cara berselingkuh. Ini berarti suaminya tidak berhasil menjadi imam yang baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh sini. Bagaimana caranya menebus dosa kepada suami yang sudah meninggal? Nah, jadi
jika kita itu nih, Imam Sufyan bin Uyainah, beliau bilang begini, mendingan saya datang di akhirat memikul 70 dosa, sab'una dzamba, ketimbang saya memikul satu dosa, tapi dosa ini masih berkaitan sama orang lain. Ini lebih berat. Betul? Karena nanti hisabnya lebih sulit ketika berhubungan dengan orang lain, termasuk suami istri. Bagaimana caranya menebus dosa kepada suami yang sudah meninggal? Satu, mendoakan dirinya. Oke? Itu termasuk salah satu perkara yang bisa dilakukan. Yang kedua, ibu bisa bersedekah. Dengan meniatkan sedekah itu kepada dirinya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu sehingga tidak dihisab lagi atas kesalahan yang belum selesai dengan suami di akhirat. Rawat anak-anaknya menjadi anak yang soleh agar anaknya itu bisa menjadi waladun soleh yad'u lahu, menjadi anak yang soleh yang mendoakan ayahnya. Maka itu kira-kira 3 hal yang bisa dilakukan. Ya, wallahu a'lam. Yang berikutnya dari Zoom, Ustaz. Kenapa neraka isinya lebih banyak wanita dibanding pria? Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, kata beliau dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam neraka, untuk lihat. Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahluha nisa. Saya dikasih kesempatan melihat neraka dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Wattala'tu ilal jannah. Saya dikasih kesempatan melihat surga dan saya lihat surga itu kebanyakan aktsara ahluha fuqara. Penghuninya itu paling banyak orang-orang fakir. Apa yang menyebabkan perempuan itu paling banyak ada di dalam neraka? Tadi kita bahas poin la yashkurullah man lam yashkurunna. Man lam yashkurullah la yashkur. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan bersyukur kepada suami. Wanita yang satu dia kufur kepada Allah, yang kedua dia kufur kepada suaminya. Makanya penghuni neraka paling banyak perempuan yang ingkar kepada suaminya. Makanya Nabi bilang, lihat posisimu di hadapan suamimu. Itu syurgamu atau itu dia. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Saya sudah bercerai. Bagaimana jadi wanita solih kalau tidak bisa taat kepada suami? Baik. Sudah bercerai, bagaimana cara untuk jadi wanita soleha sementara saya tidak punya suami? Kalau tidak punya suami, maka kesolehannya tinggal satu, taat kepada Allah. Wanita itu apa? Taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau suami tidak ada lagi, baik dia cerai ataupun wafat, maka kesolehannya sekarang tinggal satu, kepada Allah. Dia jaga dirinya, dia jaga puasanya, dia jaga hak Allah, insya Allah dia wanita saleh. Allah. Ini dari bapak-bapak. Istri saya, bagaimana jika ada istri yang melarang suami memberikan uang setiap bulan kepada ibunya? Padahal suami sudah terbiasa memberi ibunya sejak sebelum menikah. Wah, ini dalam ini. Ya, istrinya guru ngaji. Oh, guru ngaji. Saya kira istrinya guru ngaji. Baik. Nggak ada namanya situ kan, Pak? Nah, nafkah. Nafkah.
Apa kewajiban nafkah suaminya ini? Pertama siapa dulu? Yang pertama harus dia nafkahi itu keluarga. Oke? Keluarga itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Makanya kenapa dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad itu, Ibnul Qayyim itu bilang, jihad dalam pernikahan itu, ya, itu lebih berat daripada jihad di dalam perang. Karena jihad di dalam pernikahan itu mustamir. Dia berkelanjutan. Betul? Memberi nafkah itu jihad. Maka seseorang suami memberi nafkah kepada istrinya itu kewajiban. Setelah itu baru dia bergeser kepada yang lain. Kepada ibu bapaknya, ya, itu tidak sampai wajib tapi sedekah. Jelas ibu-ibu? Tapi jika ada seorang laki-laki dia memberikan sedekah kepada ibunya, berarti ini wujud dari birrul walidain. Dengan catatan, ya, istri nggak boleh melarang, tapi suami harus kasih tahu juga kepada sepakat. Nah, begitu. Sekarang kita udah pernah bahas nafkah di sini. Sudah? Sudah. Panas. Allah. Silakan. Saya ibu-ibu yang tinggal bersama anak dan menantu sudah 4 tahun. Tapi belakangan menantu saya bersikap tidak baik kepada saya dan banyak mendiamkan. Saya sudah minta maaf kepada menantu, tetapi tidak ada perubahan. Bagaimana sikap saya terbaik kepada dia? Ini jangan-jangan yang nanya anaknya tadi yang sebelumnya. Ini bisa jadi yang nanya tadi anaknya, sekarang yang nanya ibunya ini. Begitu. Ini terkait, bahkan dalam bab fikih itu kita ada bab khusus yang membahas tentang hubungan menantu dengan mertua. Sampai dalam fikih itu, menantu dengan mertua itu nanti jadi mahram mu'abbad. Sampai segitunya. Mahram mu'abbad maksudnya jadi mahram selama-lamanya, walaupun cerai. Oke? Maka mari kita lihat, nih kebetulan bukan mahramnya tapi antara ibu dengan menantu. Wah, ini klasik sekali. Betul? Ibunya sudah kemudian mencoba meminta maaf, tapi kemudian menantunya ini nggak mau maafin. Ini yang nanya nih mertua. Maka ini nasihat buat menantunya. Ketaatan dia kepada suami itu kemudian dilakukan dengan ketaatan dia kepada mertuanya. Betul? Karena suaminya ini itu wajib hukumnya dia berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Bahkan ingat, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang turunnya itu berpasangan. Ya. Wa anishkurli wali walidain. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Yang berarti syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua ini nggak bisa Bapak Ibu pisahin. Kenapa? Satu paket. Maka seorang wanita ketika dia berbakti kepada suami, itu termasuk dia berbakti kepada orang tuanya suami. Kenapa? Karena suaminya wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika dia tidak berbakti kepada mertuanya, sama saja dia tidak berbakti kepada suami. Dan dia bisa masuk kategori wanita yang tidak salihah.
Ya, kapan-kapan kita bahas tentang mertua dan menantu. Yang hadir ini berarti harus dibawa menantu-menantunya. Biar benar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, dari istri. Bolehkah seorang istri tidak mau tinggal bersama mertuanya? Oh, Dan mertua, yang kedua, mertua minta diberangkatkan umroh, sementara keekonomian kami belum cukup. Bagaimana menyikapinya? baik. Nih, bab nafkah ya. Seorang suami itu wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Itu termasuk nafkah yang daruriyah. Oke? Dianjurkan bagi seseorang yang baru menikah untuk kemudian keluar. Kenapa Bapak Ibu? Agar dia bisa mandiri dan bisa terhindar dari fitnah. Makanya tuh dianjurkan dia keluar. Dia keluar agar dia bisa, dalam rumah ini kan suami istri kadang-kadang rumahnya ini dijadikan tempat dia apapun dia keluarkan. Betul? Maka nafkah dalam bentuk tempat tinggal, nggak usah harus rumah pribadi. Kontrak pun udah. Oke? Mertua minta diberangkatin umroh sementara suami tidak kemudian mampu. Saya tanya, ini umroh ini wajib atau sunnah? Ngasih nafkah itu wajib atau sunnah? Mana yang harus didahulukan? Nafkah dulu. Manusia itu berpindah dari yang wajib baru yang mau dalam ibadah, dalam muamalah, dalam rumah tangga, aturannya tuh begitu. Jadi kalau dia untuk nafkah wajib saja nggak mampu, apalagi untuk melaksanakan yang jangan sampai yang sunnah dipaksakan, akhirnya yang wajib terlalaikan. Dia nggak mampu menafkahi keluarganya karena dia berusaha mengumrohkan orang tuanya. Yang terjadi, nafkah yang tidak ditunaikan hukumnya jadi hutang. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ustaz, suami saya penghasilannya tidak tetap, sementara saya pegawai, sehingga belakangan pendapatan saya lebih baik daripada suami. Baik. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Masya Allah. Jadi istrinya gajinya lebih besar ya? Bagaimana menyikapinya? Bapak Ibu tahu, dulu Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Siapa yang duitnya paling banyak? Dulu waktu Nabi Muhammad dagang, modalnya dari siapa? Khadijah itu sahibul mal. Nabi Muhammad itu mudharib. Ini jadi bukti bahwa mudharabah itu sudah ada sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Waktu pertama kali menikah, Nabi datang ke rumahnya. Ahlan wa sahlan ya zaujati baiti baita. Selamat datang wahai suamiku. Rumah dan segala yang ada di dalamnya jadi milikmu. Berani ibu-ibu? Berani? Gak berani jawab. Padahal dia bilang, selamat datang wahai suamiku, ahlan wa sahlan. Baiti baita. Rumahku rumahmu. Tapi ingat suratnya tetap atas namaku. Betul ya? Iya. Tapi Khadijah itu Bapak Ibu sampai habis hartanya. Semuanya beliau serahkan untuk dakwahnya baginda. Kalau seorang wanita bekerja itu bisa dilakukan dengan syarat darurat. Oke, darurat. Ya. Dia punya penghasilan lebih besar dari suami, tapi ingat, nafkah tetap di tangan suami. Kalau dia berikan kepada suaminya,
tapi jangan menjadikan dia wanita yang sombong. Jelas? Tetap tawadhu. Ya, mudah-mudahan Allah mudah. Allah. Pertanyaan sudah habis Ustaz. Sudah? Sudah tidak ada. Kita tutup kajian kita kalau begitu ya. Bagaimana kalau kita rutinkan dengan beliau kajiannya? Beliau ini sibuk jadi harus saya carikan waktu. Pekan kedua dan keempat kita dengan Ustaz Salim Kibas, nanti dengan beliau saya coba carikan jadwal. Mungkin hari Ahad seperti ini lebih nyaman barangkali ya. Insya Allah kita siapkan. Baik Bapak Ibu, jangan lupa kajian pada pekan keempat dan terus dukung kegiatan Islam Madinah tadi yang saya sampaikan di pembukaan, pembangunan masjid, pembangunan jembatan, serta kunjungan Islam Madinah ke Kampung saya di Palestina. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menerima hikmah dari apa yang belum kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.